Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN. Perkenalkan, saya merupakan peserta PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Romi Martin SH dengan nomor peserta 18 10 86 00 140 84 dengan nomor NIM 25 18 515 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan, tempat tugas di Madrasah alias Shafaatul Rasul. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 bulan Agustus 2025, saya akan melakukan uji kinerja di UPTD Madrasah alias Shafaatul Rasul pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Berpancasila dalam Kehidupan Global dengan menerapkan model PBL, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat ya. Walaupun jam-jam siang ini, tapi kondisi semangatnya masih luar biasa. Ya. Gimana? Sudah makan belum? Sudah. Oke. Jadi sekarang kita belajar apa? Kita coba absen dulu ya. Aida ada? Aisyah Aryani ada? Alfi? Alia Putri Herman? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita sama-sama membacakan doa agar materi yang kita pelajari hari ini mempunyai makna serta pembelajaran yang mendalam. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang coba kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Coba siapa biasa dirijennya? Mohon semuanya, anak-anak semua berdiri. Indonesia tanah airku, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan pokok pembahasan kita hari ini ya. Nah, kembali kita belajar tentang mengenai Pancasila. Kita sudah terbiasa mempelajari bahwa Pancasila itu kan sebagai dasar negara. Pancasila itu sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, tentunya kata Pancasila itu tidak asing lagi bagi kita sebagai rakyat Indonesia, ya kan? Ya, gagasan tentang Pancasila disampaikan oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Soekarno, serta Supomo dengan melalui proses yang sangat panjang. Ya, oke kita loncat aja ya. Nah, jadi dengan kita mempelajari tentang peluang atau tantangan kita dalam berpancasila dalam kehidupan global, itu dengan tujuan adalah supaya para siswa yang pertama, mampu menganalisa peluang terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Nah,
Bagaimana kita menggunakan sebuah peluang itu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global, ya. Apalagi generasi sekarang ini terkenal dengan generasi Gen Z, generasi zaman now. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi. Kemudian, tentu dengan harapan kita juga bisa memberikan sebuah solusi, ya. Bagaimana solusi menghadapi tantangan tersebut? Dan juga dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, tentunya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, ya enggak? Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dan juga dalam lingkungan bermasyarakat. Apa contoh dalam lingkungan keluarga kita menerapkan nilai Pancasila? Nah, seperti hormat kepada orang tua, menyayangi adik, ya, saling membantu, ya. Kalau dalam lingkungan sekolah, ya, mengikuti upacara bendera, menaati peraturan sekolah, disiplin. Kemudian kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman dalam kelas, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah melaksanakan sebuah kegiatan gotong royong. Sesuatu masalah yang begitu berat kalau dikerjakan secara bersama-sama itu pasti tidak akan terasa ringan. Ya, seperti contohnya ada di daerah Jawa sana, bahkan ada yang menggotong rumah bersama-sama. Nah, padahal rumah yang begitu besar, rumah yang begitu berat, bisa digotong bersama-sama. Ya, tapi rumah yang tidak permanen, ya, ada tuh. Oke, kita simak videonya dulu, ya. Setelah menyimaknya video tadi, itu kita bisa memahami dan mengetahui bagaimana pengaruh budaya asing terhadap budaya kita, ya, terutama budaya-budaya yang datangnya dari budaya Barat, ya. Itu tidak semuanya bisa kita terima. Kita sebagai warga negara tentu harus bisa memfilter, ya, menyaring mana kira-kira yang bernilai positif, ya. Nah, itu bisa kita ambil. Nah, tantangannya adalah saat ini hampir semua orang pasti menggunakan media sosial. Terkadang kita akan sedikit ada permasalahan, ada pertengkaran. Nah, janganlah sedikit-sedikit disebarluaskan melalui media sosial, apalagi Facebook, ya, apalagi sampai menyebarkan ujaran kebencian. Nah, jadi masyarakat kita juga mempunyai sebuah peluang yang dapat dipergunakan untuk menyebarkan berbagai tradisi. Apalagi kita sekarang di Klansing, ya kan. Nah, kita bisa menyebarkan tradisi pacu jalur Klansing ini ke berbagai belahan dunia, yang bahkan sampai viral sampai sekarang ini kan, yang sudah mendunia. Nah, jadi setelah anak-anak semuanya menyimak berbagai video tadi, coba jawab pertanyaannya. Apa yang kalian ketahui mengenai Pancasila? Pertanyaan yang kedua, apakah sudah menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba jawab semuanya dulu. Apakah sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah, apa buktinya? Coba buktikan. Coba yang satu-satu dulu. Naila? Itu cocok dengan sila keberapa itu? Sila pertama. Kita harus saling menghormati sesama umat beragama. Oke, yang berikutnya, Alfia. Harus bersikap adil terhadap sesama, ya. Itu sila keberapa itu yang lebih cocok? Sila kedua, apa bunyinya? Kemanusiaan. Ya, kita harus selalu bersikap adil terhadap sesama manusia. Kita tidak boleh pilih kasih. Kita harus memperlakukan setiap manusia itu secara adil. Adakah kira-kira hambatan dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak kira-kira hambatannya? Ya, kita kan harus selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira hambatannya?
Apa yang istilahnya kesulitan kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu? Coba. Egois. Apa itu egois? Ya, mementingkan diri sendiri. Tak peduli kepada sesama. Tak peduli kepada orang lain. Alias sibuk dengan urusan sendiri. Padahal kita diajarkan, kita harus mengutamakan kepentingan bersama dulu. Baru di atas kepentingan pribadi. Nah, sebagai contoh, ketika ada musyawarah di desa, ya, di kampung, ada gotong royong. Kita lagi kerja nih, ya, ada gotong royong di kampung. Tinggalkan dulu kerja kita itu, kita ikut gotong royong, karena kita harus mengutamakan kepentingan bersama dulu di atas kepentingan pribadi. Nah, itulah salah satu contohnya. Misal, apalagi orang Minang biasanya kan, galel atau kembang katanya kan, jualan sudah terbuka. Ya, kalau bisa sedapat mungkin tinggalkan jualannya. Ikut musyawarah kayak atau ikut gotong royong kayak itulah esensi dari mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita kasih sebuah permainan dulu ya, ice breaking, biar nggak ngantuk ya, biar lebih jos, semangat. Nah, ini adalah kelompok WAK ya. Ini adalah kelompok WEK. Ini adalah kelompok WUK. WUK. Oke, semangat. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sekarang coba bagi kepada ini berapa jumlah semuanya? Dibagi 4 cukup nih. Dibagi 4 berapa nih? 5. 5 kelompok lah ya, atau 6. Nah, coba duduk sesuai kelompoknya. Coba dibagi. Nah, ini lembar kerjanya, Nanda. Kelompok mana yang mau tampil lebih duluan? Carilah 3 kekuatan dan 3 peluang Indonesia terbesar dalam kehidupan global melalui buku paket maupun internet. Dan untuk memandu diskusi dengan rekanmu, berikut pertanyaan penting yang perlu didiskusikan. Masalah-masalah apa saja yang akan terjadi pada 3 kekuatan dan 3 peluang? Kekuatannya. 1. Keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan ribuan bangsa yang menciptakan kekayaan budaya dan tradisi yang menarik bagi dunia. 2. Sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti mineral, minyak, gas, dan hasil pertanian yang dapat menjadi pendorong ekonomi global. 2. Posisi geografis strategis. Terletak di jalur perdagangan internasional, Indonesia menjadi titik penghubung penting antara Asia dan Australia, serta antara Pasifik dan Sumatera Hindia. 3. Pertumbuhan ekonomi yang stabil. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan terus berkembang, menjadi salah satu negara dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Peluang Indonesia. Sektor pariwisata. Keindahan alam dan budaya dan kaya
menjadi sektor pariwisata sebagai peluang besar untuk menarik wisatawan internasional. 2. Energi terbarukan. Potensi besar untuk perkembangan energi terbarukan, seperti solar, geotermal, sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. Berdasarkan asumsi kami, tiga kekuatan yaitu satu keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan ribuan bahasa yang menciptakan kekayaan budaya dan tradisi yang menarik bagi dunia. 2. Sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti mineral, gas, dan hasil pertanian yang dapat menjadi pendorong ekonomi global. 3. Pertumbuhan ekonomi yang stabil. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan terus berkembang, menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. 3. Peluang. 1. Sektor pariwisata. Keindahan alam dan budaya yang kaya menjadi sektor pariwisata sebagai peluang besar untuk menarik wisatawan internasional. Kekuatan di Indonesia. 1. Posisi geografis yang strategis. Terletak di jalur perdagangan internasional, Indonesia menjadi titik penghubung antara Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Hindia. 2. Pasar konsumen yang besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia memiliki pasar domestik besar dan berpotensi menarik investasi. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya ya, yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Dan penampilannya, alhamdulillah, Ustaz merasa sangat puas dengan jawabannya dan keaktifannya. Ya, mudah-mudahan ini berlanjut untuk ke depannya. Amin. Oke, kita kembali sedikit ke laptop ya. Kita coba evaluasi dulu. Kita coba pilih salah satu jawaban dari pernyataan berikut. Yang pertama, berikut ini yang merupakan tantangan penerapan Pancasila di era digital adalah: yang pertama, dapat menyebarkan berbagai tradisi di Indonesia melalui media sosial. Yang kedua, banyaknya tersebar berita hoax atau isu-isu yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Sedangkan yang ketiga, dapat menyebarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh budaya Indonesia lewat internet. D. Memperkenalkan produk-produk dalam negeri ke dunia internasional melalui internet. Yang terakhir, memperkenalkan pariwisata yang ada di Indonesia melalui internet. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Yang merupakan tantangan penerapan Pancasila di era digital. Ya. B. Banyaknya tersebar berita hoax atau isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Ya, itu adalah merupakan sebuah tantangan bagi kita. Itu yang namanya tantangan tentu harus kita waspadai, kita tanggapi. Bagaimana kita menyikapi berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya. Jadi kalau kita dapat isu-isu atau berita diseleksi dulu, benar enggak? Atau salah enggak? Nih, kadang-kadang orang-orang sekarang ini kan dapat berita langsung di-share, padahal belum tentu kebenarannya. Nah, disitulah kita menyaring dulu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, yang berikutnya. Pada saat pandemi COVID, banyak dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti PHK, siswa belajar daring, usaha-usaha yang bangkrut, dan sebagainya. Maka dari itu, setiap beribadah, Dani selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dalam kehidupan kembali normal seperti sebelumnya. Sikap Dani ini mencerminkan nilai Pancasila. Silakan. Ya, Dani selalu berdoa. Ya, berdoa itu adalah sila pertama, keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa adalah salah satu kita beriman. Ya. Soal yang terakhir, coba dibaca. Suara Ustaz habis.
Coba dibaca dulu satu-satu. A. Tetap berada di rumah, menghindari kerumunan, tidak memakai masker, atau menjaga jarak. Jadi yang mana jawabannya, Nanda? Tidak memakai masker. Ya, kita disuruh memakai masker ya, padahal tidak memakai masker itu adalah jawabannya. Oke, kasih lagi aplaus buat anak-anak semuanya. Nah, jadi pada pembelajaran PKN kali ini membuka wawasan tentang bagaimana relevansi Pancasila di tengah pesatnya perkembangan era digital. Nah, saya menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila bukanlah sekedar teori. Ya, maksud dari teori bukan sekedar teori sini, bukanlah sekedar dibaca, bukanlah sekedar didengar, tapi dihayati, diamalkan. Nah, pada setiap Senin pagi kita baca, kita dengar. Bukan itu esensinya, tapi pengamalannya lah setiap hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, serta dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan tantangan yang dihadapi cukup kompleks, seperti maraknya hoax, ujaran kebencian, dan individualis. Ya, mudah-mudahan hal-hal seperti hoax, ujaran kebencian, serta individualis bisa kita tangkis ya, bisa kita tangani. Jangan sampai merusak nilai-nilai Pancasila. Oke, bisa kan? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan sila ketiga dan hikmat kebijaksanaan sila keempat. Serta tantangannya adalah bagaimana menerapkan ketika identitas digital seringkali membuat orang merasa bebas terhadap bebas tanpa batas. Nah, refleksi berikutnya, namun di balik tantangan ada kekuatan besar. Pancasila justru menjadi filter moral di ruang digital. Nilai ketuhanan sila ke-1 mengingatkan kita untuk beretika, ya. Sementara keadilan sosial sila ke-5 mendorong kita memerangi ketimpangan akses teknologi. Saya juga melihat peluang besar digitalisasi bisa membuat alat untuk mempromosikan Pancasila. Ya, kita bisa mempromosikan Pancasila, kita perkenalkan, kita kampanyekan kepada dunia internasional hal-hal yang positif. Ya. Sebagai generasi muda, saya harusnya merasa bertanggung jawab untuk menjadi agen-agen perubahan. Nah, inilah agen-agen perubahannya ya. Untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, gunakanlah teknologi itu secara bijak. Dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan sila kedua dalam setiap unggahan interaksi. Ya, jadi jangan konten-konten yang nggak jelas, jangan konten-konten joget-joget, jangan konten-konten yang nggak bermutu lah. Istilahnya yang membawa nilai-nilai positif lah, itulah yang harus kita kembangkan. Dan jadilah generasi yang istilahnya menggunakan media tadi untuk hal-hal yang positif. Konten-konten kreator, YouTuber. Untuk hal-hal yang positif. Bagus itu. Nah, kesimpulannya, coba dibaca dulu anak-anak. Ya. Tantangan era digital tidak boleh membuat kita takut. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, kita bisa membangun ruang digital yang beradab. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah tantangan era digital tidak boleh membuat kita takut. Jangan kita takut ya. Jadilah generasi yang pemberani dalam menyebarkan nilai-nilai yang positif. Justru kita dihadapi dengan tentunya harus selalu punya kreativitas, ya, dan juga komitmen pada Pancasila.
Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, kita bisa membangun ruang digital yang beradab, inklusif, serta berkarakter Indonesia. Oke? Ya, mudah-mudahan generasi now, generasi Gen Z sekarang ini, mudah-mudahan inilah generasi yang harapan bangsa ke depan, yang akan membawa perubahan-perubahan yang akan datang, ya, yang akan menjadikan generasi emas, ya. Oke, terima kasih. Kira-kira cukup pembahasan kita untuk hari ini. Coba doa penutup kita sama-sama. Doa penutup majelis. Wa bihamdika astaghfirullah anta wa atubu ilaih. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini, mudah-mudahan ada hikmahnya, berkah, serta bisa kita tetap mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, amin. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.